Fatihah insyaallah. Dan sebelum mulai, yuk kita baca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa judrati wa ahli badil salim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil qawni ajma'in wa khususan sayyidina muhajirin Muhammad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Habibullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim wa usulim wa fulim Tuma Sahib Ibrahim Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zainab Habsyi wa Ali bin Habsyi wa jami'i sadatina Ali Abi Alawi ajma'in tuma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din ulama amilin fuqahal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian sekalian, surat Al-Fatihah ini yang akan kita bahas ya. Surat yang paling sering kita baca dalam setiap hari kita. Minimalnya berapa kali kita baca? 17 dalam sholat fardu aja. Belum lagi kalau kita sholat sunnah, sholat duha. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Kan gitu ya. Belum lagi kalau kayak gini nih, bulan suci Ramadan, tarawih. Tarawihnya aja berapa? 20 rakaat. Nah ini ditambah 20 rakaat, 17 udah 37. Belum witirnya bisa misalnya seenggaknya 3 deh gitu. Nah itu udah 40 ya. Udah 40 kali kita baca surat ini. Belum lagi kalau hadir-hadir di majelis ilmu. Ada yang lagi sakit dibacain apa? Ada yang meninggal dunia dibacain apa? Ada yang selamatan dibacain apa? Semua hal dibacain Fatihah. Ada yang mau bertunangan dibacain Fatihah. Ada yang Masya Allah. Sampai-sampai ulama bilang gini, kalau kamu lagi menghadapi sesuatu yang kamu pengenin, bacalah surat Fatihah di hadapan sesuatu tersebut, gitu ya. Kita misalnya, kalau ibu-ibu nih apa ya biasanya ya, lagi ngeliatin ada rumah bagus, pas lagi ngeliat Fatihah gitu. Ibu-ibu belanja masuk ke mall, ngeliatin ini nolnya berapa biji sih nih. Ada tas bagus, diliatin, oh 300.000 murah, pas diperhatiin lagi 3 juta. Wah nggak kebeli nih sekarang. Fatihah. Masya Allah. Ibu-ibu sedikit sekalian saya muliakan, saya pernah dengar satu kajian seorang ustazah muda, jauh lebih muda daripada saya. Dia cerita, dia bilang, saya itu pertama kali Ustazah Halimah datang ke Jakarta, dia bilang, itu dia masih SMP, muda banget kan? Muda banget kan? Jadi saya ngerasa betapa sangat tuanya saya ketika dengar cerita itu. Dan cerita itu di majelis.
Dia bilang, saya tiap kali ngelihatnya, ya Allah, kepengen gitu, kepengen bisa jadi seperti itu, gitu ceritanya. Kepengen punya ilmu yang kemudian bermanfaat dan bisa mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Bukan secara pribadi kepengen jadi saya, bukan, gitu ya. Tapi ingin melaksanakan apa yang saya laksanakan. Profesi sama kayak kita ngelihat ada yang jadi dokter, kita kepengen kayak gitu ya. Jadi akhirnya terus dia bilang, nah saya itu pernah dengar dari ayah saya, dia bilang kalau lagi kamu kepengenin apapun, nah itu kamu pandengin sambil baca Fatihah. Jadi dia bilang setiap kali saya hadir majelis pas lagi hari libur, itu saya liatin Ustazah Halimah Fatihah. Pas lagi jalan gitu ya, ketemuan Ustazah Halimah Fatihah. Dia bilangnya subhanallah, dia kemudian berangkat pergi ke Hadramaut juga. Kemudian dia menjadi ustazah juga gitu. Alhamdulillah. Jadi dia ngasih tahu sama orang-orang untuk banyak-banyak baca Fatihah terhadap apapun yang kita inginkan. Kita misalnya ngelihat orang, oh punya kesabaran yang Masya Allah gitu ya, Fatihah gitu. Atau kalau mau lengkap, Al-Fatihah ila hadratin Nabi gitu ya. Fatihahnya kita sambungin dulu ke Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad juga ikut mengaminkan doa dan harapan kita. Ngelihat ada anak soleh, bener, terdidik sekali. Kita kepengen anak kita juga jadi anak yang soleh, anak kita juga menjadi anak yang terdidik, kan begitu ya? La hadratin Nabi Al-Fatihah gitu. Teman-teman sekalian, kita ngelihat ada orang yang misalnya punya suami yang sangat soleh sekali, baik sekali suaminya kepada istrinya, dan dia juga baik sekali, hubungannya manis dalam rumah tangganya. Daripada dinyinyirin sementara kamu belum menikah gitu ya, lebih baik di Fatihain. Enak nih kan, daripada tuh palingan kelihatannya doang dari luar tuh kayak gitu. Kayaknya kalau di rumahnya mah belum tentu. Palingan ini kalau di luar baiti jannati, kalau di dalam baiti nari. Nyinyir sekali ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, daripada begitu mendingan ya Allah karuniakan saya pula pasangan yang soleh, yang bisa bawa kebaikan bagi saya, yang sikapnya lemah lembut pada saya, dan mudahkan saya juga untuk bisa menjadi istri yang solehah baginya. Al-Fatihah gitu. Jadi apa-apaan di Fatihain aja gitu ya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, apapun Fatihain aja. Insyaallah mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita segala kebaikan. Dengar diceritakan tentang surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Ya Allah, kepengen menjadi salah satu ahlinya, salah satu penghuninya. Diapain? Gitu. Jangan kenceng-kenceng Bu, terus ngelihat orang kayak Fatihah, lihat orang pinter Fatihah, nggak gitu ya. Wah ini susah nih. Tuh ngapain Bu? Diajarin Ustazah Halimah. Ya Allah. Jadi gitu teman-teman sekalian, Al-Fatihah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada dalilnya nggak? Ada. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan dalam hadisnya, Suratul Fatihah 5 quri'at laha. Suratul Fatihah 5 quri'at laha. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Jadi kalau kita bacanya mau buat sesuatu hal, insya Allah Allah berikan sesuai dengan niatannya tersebut. Jadi kalau kita baca memang dengan niatan-niatan agar hajat-hajat kita diijabah, nah insya Allah mudah-mudahan surat Al-Fatihah menjadi salah satu penguat, salah satu pembuka hajat-hajat kita tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya surat Al-Fatihah.
Saudaraku sekalian saya muliakan, di mana diturunkannya surat Al-Fatihah? Nah, ini para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Meskipun yang sab'al masani wal Qur'anil azim, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa kami telah turunkan kepadamu as-sab'al masani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan merupakan bagian dari Al-Quran yang paling agung. Dan semua ulama juga mengatakan bahwasanya ayat tersebut bercerita tentang Al-Fatihah. Ini adalah surat yang diturunkan, ayat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi Allah cuma lagi ngungkit aja, lagi mengungkit pemberian, bahwasanya aku telah turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu di kota Mekah, 7 ayat yang berulang-ulang dan merupakan bagian dari Al-Quran yang paling mulia. Gitu ya. Jadi surat Al-Quran ini, saudaraku sekalian saya muliakan, diturunkan di kota Mekah, dan semua ulama sepakat dengan jumlah bilangannya, yaitu 7 ayat. 7 ayat yang berulang-ulang, karena memang Allah menyebutkan 7-nya ini secara jelas-jelasan dalam ayat yang tadi telah saya sebutkan. Wal sab'il masani wal Qur'anil azim. Sungguhnya Al-Fatihah itu adalah as-sab'al masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Berulang-ulangnya di mana? Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahmanir-Rahim, ya kan? Ar-Rahman-Rahimnya nanti diulang lagi di ayat yang ketiga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka diulang juga. Iyyaka na'budu, terus iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratnya berulang juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada beberapa pengulangan di dalam Al-Fatihah yang hanya terdiri dari 7 ayat tersebut. Hanya saja ada khilaf di antara ulama, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Malik radhiyallahu taala anhu arda, mengenai pembagian ayat-ayatnya. Menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah, selain daripada ayat dari surat yang Nabi Sulaiman kirimkan surat kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu iya juga, tapi ini iya juga gitu kata Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayatun minha adalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Pembagiannya menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, terus 3, 4, 5, enam, kemudian an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Gitu ya. Itu menurut pembagiannya Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Menurut Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ia hanyalah merupakan bagian dari surat yang ada yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman itu ya. Kalau nggak salah Al-Qasas atau Al-Anbiya gitu, Al-Qasas nggak salah. Nah itu di sana disampaikan mengenai kisahnya Nabi Allah Sulaiman yang mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Isi suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja memang disunahkan untuk dibaca di awal-awal surat, kecuali surat Al-Bara'ah, kecuali surat At-Taubah yang diawali dengan bara'atun minallahi wa rasulih. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah terus ngitungnya gimana? Apakah menurut Imam Malik surat Al-Fatihah terdiri dari 6 ayat? Enggak, kata Imam Malik 7 juga. 7, surat Al-Fatihah 7, mengingat ayat yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Al-Fatihah salah satu namanya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi menurut Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim enggak masuk. Masuknya dari alhamdulillahirabbil 1, terus 2, 3,
4 mustaqim, 5 siratal ladzina an'amta alaihim, 6 kata Imam Malik ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ketujuhnya. Jadi menurut Imam Malik, siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang lainnya. Gitu ya. Jadi semuanya sepakat bahwasanya jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah adalah terdiri dari 7 ayat. Begitu ya. Karenanya kemudian dalam sholat kita, bagi yang mengikuti madhab Syafi'i, sholatnya bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan, dijaharkan untuk sholat-sholat yang jahriyah, sholat-sholat yang memang bersuara keras, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Gitu ya, kita baca bismillahirrahmanirrahimnya barengan tuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim gitu. Sementara untuk orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Malik, dan Imam Malik ini adalah seorang yang luar biasa, beliau tinggalnya di Madinah, orang yang adabnya luar biasa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya Imam Malik ini, teman-teman sekalian, selama tinggal di kota Madinah tidak pernah pakai sendal. Nanti kalau keluar dari kota Madinah baru pakai sendal. Luar biasa ya. Saya kepengen banget mau nyoba, nggak berhasil. Panas. Ya lagi musim panas sekarang soalnya ya. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, nih Imam Malik tinggal bertahun-tahun di kota Madinah. Seumur hidupnya beliau tinggalnya di kota Madinah. Kalau beliau lagi ada di kota Madinah nggak pernah pakai sendal. Tak keluar baru. Dan yang ajaib, Imam Malik tinggal di kota Madinah tapi tidak pernah buang hajat di Madinah. Jadi beliau begitu mau buang hajat, keluar dulu dari kota Madinah ke tanah halal, bukan ke tanah haram ya maksudnya. Kan kota Madinah sama kota Mekah disebut sebagai tanah haram. Beliau keluar dulu dari kota Madinah, kemudian baru beliau melaksanakan hajatnya di tempat tersebut. Beliau kemudian baru pulang lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ini Imam Malik bin Anas alaihi ridwanullah. Beliau adalah pemimpin madhab Maliki dan merupakan gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada beliau bukan sebentar, teman-teman sekalian. Talabtul ilm minal Imam Malik 20 sanah. Saya berguru dengan Imam Malik 20 tahun. Ini berguru sama Imam Maliknya doang 20 tahun. Berguru sama ulama-ulama yang lain berapa lama? Waduh, lama benar teman-teman sekalian. Dia bilang saya belajar 20 tahun dari Imam Malik, 18 tahunnya saya belajar adab, 2 tahunnya belajar fikih, belajar syariat. Saya tidak menyesali 18 tahun yang saya belajar akhlak, saya belajar adab, akan tetapi yang saya sesali malah justru 2 tahun yang saya belajar fikih. Kenapa nggak sekalian belajar adab juga? Kenapa gitu? Dia bilang sebab fikih bisa saya pelajari dari siapapun, akan tetapi adab dan akhlak tidak dapat saya pelajari kecuali dari Imam Malik. Ini teman-teman saya sekalian. Nah, Imam Syafi'i ini orang yang sangat amat pandai luar biasa. Belajarnya 20 tahun dari Imam Malik doang, belum dari ulama-ulama yang lain. Gitu. Dan umur beliau ketika meninggal dunia hanya 50 tahun aja. Jadi memang pantas banget kalau kemudian beliau jadi orang yang pandai, ilmu yang Masya Allah ya. Ini orang zaman sekarang nih mondoknya nggak lama. Kalau ditanya kamu lulusan pesantren mana? Pesantren kilat. Ya Allah, pesantren kilat katanya ya lulusannya. Tapi udah berani-beraninya bawa hukum, udah beraninya nyalah-nyalahin ulama. Wah ini zaman sekarang nih ya, udah berani-berani menyalah-nyalahkan para ulama yang bahkan belajarnya udah panjang-panjang lamanya. Orang semakin berilmu biasanya semakin menunduk. Enggak kemudian jadi gampang-gampang membid'ah-bid'ahkan hanya karena membaca hukumnya di Google. Hukum terawih dia baca. Oh. Habis itu kemudian adeknya, bapaknya, ibunya disalah-salahin semuanya.
Mama terawih tuh mah nggak pernah 20 rakaat. Mama tahu nggak, Nabi tuh mah nggak pernah lebih sholat malamnya di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Mama kalau terawih 20 rakaat ikutan siapa mah? Mamanya dengan gampang jawab ikutan imam nak. Orang zaman sekarang gampang-gampang. Dah kayak dia ikutan in the cost gitu di rumahnya Nabi Muhammad sampai bisa mastiin kayak begitu. Padahal adik-adik, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah dalam banyak hari seperti yang kita tahu. Kan begitu ya? Dari mulai pertama kali hijrah ke Madinah masih belum ada istri yang lain, udah beristrikan Sayyidah Aisyah. Selain daripada Sayyidah Saudah. Jadi masih baru bergilirnya 2 orang aja. Artinya kan lebih sering tuh sampai kemudian Nabi memiliki istri-istri yang lain. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidah Aisyah setiap kali meriwayatkan hadis, beliau bilang, saya lihat Nabi Muhammad berbuat begini. Itu dia bilang, Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 rakaat. Saya pernah lihat Nabi Muhammad sholat duha 4 rakaat. Yang saya lihat Nabi Muhammad sholat duha 4 rakaat. Termasuk hadis yang tadi tuh yang mengenai sholat taraweh, Sayyidah Aisyah juga bilangnya gitu. Saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad kalau sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Saya nggak pernah lihat. Artinya bahwa bukan berarti Nabi selalu 11 rakaat, belum tentu. Tapi yang saya lihat cuman segitu aja. Bisa jadi Nabi sholatnya lebih banyak daripada itu, tapi Sayyidah Aisyah pas ketiduran. Bisa jadi? Betul nggak? Dan itu tidak menafikan, katanya Sayyidah Aisyah,